Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Pilih Tani, yaitu sebuah channel yang akan sharing pengalaman kami bertani cabai. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang kami lakukan pada tahapan awal dalam bertani cabai. Sahabat tani, tentunya setiap petani sangat paham betul bahwa tahapan awal yang tidak boleh dilewatkan ketika memulai bertani adalah menyiapkan lahan tanam yang subur yang nantinya akan menunjang pertumbuhan tanaman yang kita tanam menjadi tanaman yang sehat. Oke, biar tidak terlalu panjang lebar, saya akan langsung saja pada pembahasan utama yang akan dibahas dalam video kali ini, yaitu tentang bagaimana kami menyiapkan lahan tanam yang sehat untuk tanaman cabai yang akan kami tanam pada periode kali ini. Nah, sahabat tani, ini adalah lahan yang akan kami gunakan untuk menanam cabai. Sebelumnya saya beritahukan bahwa lahan ini merupakan lahan janda yang sebelumnya dipakai untuk menanam tanaman cabai juga pada periode tanam sebelumnya. Nah, setelah kami pelajari bahwa ternyata untuk menyiapkan lahan janda untuk ditanami kembali, ternyata ada treatment khusus yang harus dilakukan supaya tanah pada lahan janda ini tetap memiliki kualitas yang baik, yang subur, yang nantinya akan menunjang pertumbuhan yang baik juga untuk tanaman cabai yang akan kami tanam. Di antaranya adalah yang pertama, kami harus menetralkan terlebih dahulu kondisi tanah pada lahan bekas ini, karena efek samping dari penanaman periode sebelumnya mungkin saja tanah ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi dari pengobatan, pengecoran, pencucian, penyemprotan dan lain sebagainya dari serangkaian proses yang dilakukan selama masa tanam pada periode sebelumnya. Kemudian dari yang kami pelajari, ternyata ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai upaya mengembalikan pH pada tanah ini. Namun yang mudah kami aplikasikan adalah dengan menggunakan kapur dolomit ya sahabat tani. Kami langsung taburkan saja kapur dolomitnya di atas permukaan tanah bekas pakai ini. Kami menggunakan kurang lebih 25 kg kapur dolomit pada lahan bekas pakai dengan kapasitas tanam sebanyak kurang lebih 600 pohon ya sahabat tani. Jadi untuk jumlah kapur dolomit ini bisa disesuaikan dengan luas lahan atau luas tanah yang akan sahabat tani gunakan untuk menanam tanamannya, begitu ya. Hal kedua yang perlu kita pastikan pada lahan bekas tanam adalah memastikan hilangnya virus atau bakteri atau penyakit yang mungkin saja ditinggalkan dari periode tanam sebelumnya ya sahabat tani. Upaya tersebut kami lakukan dengan cara menyemprotkan H2O atau hidrogen peroksida di atas keseluruhan lahan setelah kami selesai menaburkan kapur dolomit tadi ya. Nah, selesai menaburkan kapur dolomit dan penyemprotan hidrogen peroksida, kemudian tanahnya kami tutup kembali dengan menggunakan mulsa, kemudian didiamkan selama kurang lebih 1 minggu supaya kedua bahan tersebut bekerja secara optimal dan siap untuk dilanjutkan ke proses berikutnya ya sahabat tani. Setelah didiamkan kurang lebih 1 minggu, kita siap untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, pengecoran pada lubang tanam. Untuk cairan yang digunakan saat pengecoran, kami menggunakan asam humat dan trichoderma ya. Konsentrasinya adalah untuk setiap 16 liter air kami menggunakan 2 sendok makan asam humat dan kurang lebih 2 gelas trichoderma ya. Jadi trichodermanya ini sudah difermentasikan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan 16 liter air gitu ya. Untuk cara fermentasi trichodermanya sendiri nanti kita bisa buat video terpisah ya. Kemudian diaduk secara merata, setelah itu langsung dituangkan saja di masing-masing lubang tanam sebanyak kurang lebih setengah cangkir atau setengah gelas saja di setiap lubang tanam yang akan kita tanami pohon cabai nantinya. Untuk kegunaan asam humat sendiri pasti sahabat tani sudah paham betul apa kegunaan asam humat, karena asam humat ini selalu digunakan, selalu dipakai oleh petani
dalam rangka meningkatkan atau mengembalikan unsur hara pada tanah sehingga si tanah tersebut siap untuk ditanami ya sahabat tani. Sedangkan untuk trichoderma, saya juga yakin kalau sahabat tani itu pasti paham betul fungsi dari trichoderma ini ya. Jadi trichoderma ini secara sederhananya berperan sebagai unsur hayati yang akan menguraikan zat-zat organik dalam tanah sehingga dia bisa memperbaiki unsur pada tanah tersebut, sehingga nanti ketika tanaman cabainya atau tanaman apapun gitu ditanam di atasnya, itu akan memiliki sistem perakaran yang baik, kemudian juga terhindar dari penyakit-penyakit seperti busuk pangkal batang, kemudian layu fusarium, atau penyakit-penyakit lain yang nantinya akan disebabkan oleh jamur, oleh bakteri dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan si trichoderma ini sahabat tani ya. Nah sahabat tani, setelah pengecorannya selesai dilakukan pada setiap lubang tanam di lahan yang akan kita tanami, kemudian diamkan kembali selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari, baru lahan tersebut siap untuk ditanami tanaman cabai. Oh ya sahabat tani, sebagai informasi bahwa di lahan bekas ini kami tidak menggunakan kembali pupuk dasar atau pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hal tersebut kami lakukan supaya untuk meminimalisir resiko adanya virus atau penyakit bawaan yang dibawa oleh kotoran hewan ya, yang biasa digunakan untuk pupuk dasar. Jadi agar meminimalisir resiko itu, kami tidak menggunakan pupuk dasar untuk periode tanam berikutnya. Oke sahabat tani, mungkin itu saja yang baru bisa saya share di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi di video-video sharing kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.